Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana mana yang mana wa kama qala Abdullah ibn Umar wa ibn al-As ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Law nazarta ila hadhihi al-hikmah ar-ra'i'ah lawajadta annaka likai ta'malu li dunyaka fayajibu alaika an tattasila biha bi ahasisika wa ahdafika wa sulukiyatika. Walakin law fakarta fi annaka qad tamutu ghadan wa ta'ishu bi hadzal i'tiqad fasatajidu annaka yajibu antang fasilani dunya wa tarkazu intibahuka wa ahasisuka wa tasarrufatuka wa tisoluka bil akhirah. Fa kaifa na'ishu muttasilina wa munfasilina fi nafsil waqt. Wa kama qala, dan seperti hal-hal yang berkata, kama qala seperti sesuatu qala yang berkata siapa Abdullah ibni Umar, Abdullah bin Umar bin As, berkatanya ahris lidunyaka, ahris hitung-hitunglah atau menyekor, scoring lidunyaka pada duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah Anda hidup selama-lamanya. Jadi kalau Anda lagi berusaha, lagi bekerja, pikiran Anda harus menyekoring sehari dapat apa, berapa, itu di scoring. Ka'annaka ta'isu abadan, seperti Anda hidup selama-lamanya. Wa mali akhiratika, dan beramalah li akhiratika, untuk akhirat Anda, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah Anda tamutu ghadan, besok akan mati. Ini, kalimat ini menunjukkan kalau kerja seolah-olah matinya masih lama, kalau untuk akhirat seolah-olah mikirin akhirat, seolah-olah takut besok mati. Berarti dua-duanya harus metenteng. Hal-hal baik, takut besok mati, belum bekerja melakukan kebaikan, itu menjadi kita berbuat baik terus karena
kita takut besok mau mati. Lau nazarta, apabila Anda benerin nih. Lau nazarta, apabila Anda melihat ila hadhil hikmah, pada hikmah ini, bukan itunya digedein, ini nggak bunyi kok. Lau nazarta, apabila Anda melihat ila hadhil hikmah, pada hikmah ini ar-ra'iyah yang besar, lawajadta, maka Anda menemukan anaka, sesungguhnya Anda, likai tak malu, agar supaya Anda melakukan lidunyaka, pada dunia Anda, fayajibu, maka wajib alaika, pada Anda, antatasila, untuk connecting antatasila, untuk connecting biha, dengan hikmah ar-ra'iyah, biha hasisika, dengan perasaan Anda, wa ahdafika, dan tujuan Anda, wa sulukiyatika, dan perilaku Anda. Walakin lau fakarta, apabila Anda berpikir fi anaka, sesungguhnya Anda itu kotamutu, Anda akan mati dan besok, wataisu, dan Anda akan hidup bihadzal i'tiqad, dengan keyakinan ini, fatajibu, maka wajib anaka, sesungguhnya Anda itu yajibu, wajib, bahwa antang fasila, Anda akan terpisah anid dunia, dari dunia, watarkasu, dan Anda akan fokus, watarkasu, dan fokus siapa Anda, watarkasu intibahuka, watarkasu, dan fokus apa, intibahuka, kesiapan Anda, wa ahasai suka, dan perasaan Anda, wa tasorrufatuka, dan tasorruf Anda, wa tasorrufatuka, dan tasorruf Anda, action Anda, wa tisoluka, dan connecting Anda, nyambung Anda, bil akhirati, dengan akhirat. Fa kaifa, bagaimana, naisu, kami hidup, kita hidup, mutasilina, kita bisa connecting, wa mungfasilina, dan disconnecting, fi nafsil waqt, pada waktu yang sama. Kita nyambung, wa mungfasilina, dan kita putus, fi nafsil waqt, pada waktu yang sama. Jadi kalau kita hidup bekerja untuk mencari dunia, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi ketika mencari dunia, pateng, dunianya kita pateng, seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya. Nah, tapi ketika kita lagi melakukan amal akhirat, kita seolah-olah mau mati besok. Jadi kalau mau mati besok berarti harus segera berbuat baik.
Berbuat baik, kerja padang berbuat baik, kerja padang berbuat baik. Nah begitu. Nah itu seolah-olah kaifa na'isu muttasilina wa munfasilina fi nafsil waqt. Kita itu seolah-olah hidup nyambung putus nyambung putus nyambung putus nyambung. Putus nyambung itu antara dunia dan akhirat. Kalau untuk dunia seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya, kalau untuk akhirat kita besok mati. Nah, jadi putus. Kalau lagi ngomong akhirat, dunianya berhenti. Dunianya digunakan untuk kebaikan. Kalau lagi ngomong kerjaan dunia, habiskan waktunya, kayak gitu. Inna makna dzalik, sesungguhnya maknanya itu, wa bermula makna dzalik annaka, sesungguhnya Anda itu tatasilu, nyambung siapa Anda di dunia dengan dunia, wa tatamatta'u, dan Anda menikmati biha dengan dunia, ala antufakiro, sebagaimana Anda berpikir fil akhirati, dalam akhirat, wa annal mauta, dan sesungguhnya mati qad yakun, kadang terjadi apa mati, apa hadhil lahdzah, kesempatan ini, fata'ishu, maka Anda hidup bitizanin, dengan seimbang, balancing. Watatakhidu, maka Anda mengambil adunya, kan dunia, mengambil tariqan, akan suatu jalan, akan mengambil jalan ilal akhirah, ke akhirat. Makna bahwa Anda harus menyekoring dunia Anda, dan karena Anda akan hidup selama-lamanya dan bekerja untuk akhiratmu, beramal untuk akhiratmu, seolah-olah Anda akan mati besok. Itu intinya untuk metenteng, pateng, kerja keras, nggak ada leha-leha. Ketika berpikir mati, aduh besok mau takutnya mati besok, kok saya belum melakukan ini, melakukan ini. Kayak gitu. Nah ketika bekerja untuk cari dunia, baru dapat 1 juta. Ini 1 juta, 1 triliun. Gitu. Watattakhidul akhirata, dan Anda mengambil al-akhirata, bagian dari akhirat, mengambil thariqan, akan jalan ruhanian, secara ruhani, li dunia, untuk dunia. Wabidzalika, dan karena itu, ta'ishu, Anda hidup najahan, dalam keadaan sukses, mutazinan, yang balance, seimbang, moderat, mustamiron, dan berlanjut, sustainable, fi dunia wal akhirat, dalam dunia dan akhirat, sustainability fi dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang berpikir untuk melakukan amal akhirat seolah-olah mau mati, cari dunia seolah-olah hidup semua, hidup lama, itu kita akan balancing, berbuat baik di dunia dan akhirat. Walidzalik, dan karena itu, fa ilan takun, apabila tidak ada apa ar-ru'yatu, ru'yah, visi wadihah, yang jelas. Kalau Anda tidak mempunyai dalam hidup sebuah visi yang jelas, tamaman, yang sempurna, wa murtabatotan, dan connecting,
terintegrasi, connect, kulian, semuanya bighordin dengan satu tujuan rohaniin yang tujuan rohani, wahwa bermula connecting bighordin rohaniin itu al-irtibatu connect billahi pada Allah. Jadi intinya inti agar kita bisa bekerja dengan sekuat tenaga, beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, itu jika kita mempunyai kepercayaan connecting dengan Allah. Asbahta Anda jadi itu ru'yatan asbahat jadi apa ru'yat asbahta ru'yatan murtabitotan bil madah wa waqtiha fid dunya. Asbahat jadi apa ru'yatun, visinya ru'yah itu murtabitotan connecting bil madah dengan materi madah, wa waktuha dan waktunya fid dunia di dunia, wal ghordu bermula tujuan itu ya khuduna mengambil pada kita ilal marhalatit taliyah pada fase berikutnya, fitorikin fitorikin dalam satu jalan, fitoriki mustaqbalina dalam jalan masa depan kita, wahwa bermula torik mustaqbalina itu ar-ruhbah al-mustahilah, senang yang menyala-nyala, senang yang menyala-nyala, atau harapan yang menyala-nyala. Ar-ru'yatu bermula ru'yah, ya bermula ru'yah itu wuqudus suluki, bahan bakarnya perilaku. Wuqudus suluki, bahan bakarnya perilaku. Warubatu bermula rubah al-mustahilah yang menyala-nyala, senang yang menyala-nyala atau harapan yang menyala-nyala, itu ya bermula rubah itu wukudu jabarin mustahilin, itu bahan bakarnya usaha keras yang menyala-nyala, biyadfa'u asyapal insanu ilal fitri, yang mendorong apa wukud al insana pada manusia, mendorong ilal fitri untuk melakukan. Jadi kalau kita itu percaya pada Allah, melakukan kebaikannya seolah-olah kita mau besok, mau mati besok, berarti sesungguhnya kita mau melakukan kebaikannya kan banyak kalau kita punya keyakinan gitu. Walakinna kaifa tastati'ul husula 'ala ruhbah al-mustahilah. Tetapi bagaimana kita
Tetapi bagaimana kita tastati'u mampus walakin kaifa tastati'u, tetapi bagaimana Anda mampu al-husula untuk nyampe ar-ruhbah pada keinginan al-musta'ilah yang menyala-nyala. Anda bagaimana sampai pada keinginan yang menyala-nyala? Inal ijabah, sesungguhnya jawabannya itu basitotun, simpel sekali. Wahia bermula ijabah itu al-asbab, beberapa sebab. Jadi usaha itu asbab. Orang harus mau berusaha. Berusaha itu asbab. Indah mata kuno ketika ada apa ar-ru'yatu, visinya itu wadihatan, jelas. Fadzalika, maka bermula hal itu, visi yang jelas itu yu'tiha kuwatun wa daf'atun ilal amam. Fadzalika, maka bermula visi yang jelas itu yu'tiha, memberikan pada visi ru'yah, memberikan kuatan akan sebuah power, kekuatan, wa daf'atan ilal amam, dan mendorong ke depan. Kalau Anda mempunyai visi yang kuat, yang jelas visinya, saya mau bangun rumah, jelas tujuannya, saya mau bangun rumah, tujuan besarnya saya mau bangun rumah, jelas, itu akan memudahkan Anda untuk memenuhi satu persatu. Nah, itu visi. Sebelum ada visi harus ada hadaf. Hadaf itu bisa putus-putus, bisa parsial, sebagian mau bangun rumah, pertama kali bikin bata, itu hadaf, berarti batanya butuh 10.000, penuhi 10.000. Semennya butuh sekian sak, penuhi. Butuh tukangnya berapa, penuhi. Nah, itu hadaf. Visinya bikin rumah yang besar. Nah, itu begitu. Wa indama takunu murtabitotan, dan ketika itu terkoneksi bitoatin ruhaniyatin, dengan taat secara ruhaniyah aliyah yang tinggi, tazdadu, maka akan tambah apa arubah keinginannya, fi tahqiqiha, untuk merealisasikannya. Kalau Anda karena taat pada Allah, itu nanti rasa senang untuk mengaplikasikan keinginannya itu akan tambah. Tambah. Ingin bikin pondok, itu tidak ingin berhenti pikirannya, ingin bikin sini, kayak gitu. Tazdadu ar-ruhbah fi tahqiqiha, kalau ada karena Allahnya. Wa indama tu'ti, dan ketika Anda memberikan ar-ru'yah akan sebuah visi alal aqal, lebih sedikit bi khamsati asbabin, dengan 5 sebab, litahqiqiha, untuk menyatakannya, merealisasikannya. Tazdadu, tambah apa ar-ruhbah, keinginan, wa tasta'ilu, dan menyala-nyala apa keinginannya,
watadfa'u dan mendorong Anda ila suluk untuk melakukan. Idzan kalau begitu, fal asbabu bermula asbab allati tu'tiha yang Anda memberikannya dinafsika pada diri Anda, walati min ajliha dan sesuatu karenanya turidu Anda menghendaki tuhaqiqu hadhihi ru'yah untuk mengaplikasikan visi ini, tusabibu Anda menyebabkan siapa? Tusabibur ruhbah al-mustahilah, maka menyebabkan apa? Ru'yah ar-ruhbah mustahilah, pada keinginan yang nyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala. Jadi kalau Anda sudah punya visi, punya keinginan yang jelas, mau bikin madrasah, saya nanti pulang kampung, di kampung saya belum ada madrasah, belum ada musola, mikir saya pulang mau bikin madrasah. Gambarannya jelas, begini. Ketika sudah itu tertulis dan tertancap di pikiran Anda itu akan dikaruniai sifat oleh Allah. Kalau kita sudah punya visi, ruhbah mustahilah, keinginan yang nyala-nyala, jangan padam. Keinginan yang nyala-nyala itu jangan padam, jangan takut nggak punya duit. Karena uang akan menyertai ruhbah mustahilah itu. Kalau mau bangun pondok kok nunggu uangnya banyak, ya dari mana uang itu? Itu. Jadi nggak boleh nunggu uang sampai udah kumpul banyak. Yang ada dimulai dari kecil, mulai terus saja. Kayak gitu. Wal'an sekarang, dakni as'aluka, coba saya akan tanya pada Anda. Hal ru'yatuka wadiha tamaman. Nah sekarang saya mau tanya pada Anda. Hal ru'yatuka wadiha tamaman, adakah visi Anda jelas sekali? Ayo, siapa yang belum punya ru'yah? Angkat tangan yang belum punya ru'yah, angkat tangan. Yang sudah punya, angkat tangan. Punya apa belum? Orang hidup harus punya. Masa keinginan aja gak punya, hebat sekali kayak wali gak doyan dunia gitu. Kepengen punya mobil gak? Pengen punya rumah gede enggak? Mobil bagus enggak? Sawah yang lebar enggak? Istri yang cakep pengen enggak? Pengen semua. Itu. Lah itu untuk mencapai itu harus punya ru'yah. Mimpinya apa? Hal ta'rifu madza turid, adakah Anda tahu apa yang Anda mau? Hal ta'rifu, adakah tahu siapa Anda? Madza turid, apa yang Anda mau? Kamu tahu nggak kamu maunya itu apa? Maunya apa itu harus tahu. Hal ta'rifu, adakah engkau mengetahui al-ghoyah minar ru'yah? Apakah Anda bisa membedakan apa itu ghoyah, apa itu ru'yah? Ghoyah itu apa kemarin? Tujuan akhir. Yang tujuan akhirnya itu ya cuma satu. Apa? Ridhonya Allah. Nah tujuan sebelum akhir
Itu namanya ru'yah. Tujuan yang boleh putus-putus menuju itu namanya hadaf. Hadaf itu mu'akotan. Ini artinya kayak seolah-olah kayak artinya tiga-tiganya kayak tujuan semua. Tujuan yang ada waktu-waktunya, sukses. Kata sukses itu paling dinikmati sejam 2 jam. Anda kepengen punya HP, pengen punya HP nih. Wah, tiba-tiba nggak tahu bagaimana bapaknya ngirimin duit banyak, bisa punya HP. Deng, senengnya bukan main. Paling sejam wis ilang iku senengnya wis. Jadi muakotan, nanti udah gak ingin ganti lagi keinginannya. Hal ta'rifu al-ghoyah, adakah Anda mengetahui al-ghoyah itu tujuan akhir minar ru'yah, dari ru'yah, bagian dari ru'yah. Al-ghoyah itu adakah tujuan akhir meminta kiki ru'yatika, untuk mengaplikasikan visi Anda. Ia bermula ghoyah itu at-taqarrub, mendekat aksar lebih banyak minallahi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau goyah itu mendekatkan diri pada Allah lebih banyak. Maka di sini saya ajari, setiap minggu kita baca manakiban, setiap Sabtu malam minggu pertama kita ada manakiban, ada rotiban, yang kayak gitu. Itu biar goyah kita itu terlatih. Latihan untuk semua karena Allah mardotillah itu. Wahal rugbatuka musta'illatun fi tahqiqi ru'yati, adakah keinginan Anda itu musta'illatun, menyala-nyala fi tahqiqi ru'yati, untuk menyatakan visi Anda? Hai annaka, sesungguhnya Anda itu qororta, telah memutuskan siapa Anda, wa akhota, dan Anda telah mengambil tahqiqa ru'yatika, untuk menyatakan visi Anda, mahmakanat, ketika ada fa'adzurufu, keadaan, awil mu'athiratu, atau sesuatu yang mempengaruhi, au ara'un nas, atau pendapatnya manusia. Ketika Anda sudah memutuskan sesuatu, mau ingin buat apa, membuat apa misalnya, itu hal-hal keadaan, sesuatu yang bisa mempengaruhi, seperti halnya pendapat-pendapat orang lain. Ketika Anda mau seneng apa, orang lain pasti ada yang pro dan kontra. Terus pasti itu. Kamu mau bikin pondok, nanti bahkan mungkin keluargamu itu ada yang pro, setuju, ada yang kontra. Nah, ketika ngadepin pro dan kontra orang lain, nggak usah didengerin. Yang pro alhamdulillah, yang kontra ya sudah, wong saya mau begini, gitu. Kalau Anda dengerin pro kontra terus, nggak jadi ngapa-ngapain tuh. Dalam semua hal. Dalam semua hal. Wadzalika ya'khudhu ilal marhalah at-taliyah fitoriki son'i mustaqbalika wahiyya al-i'tiqadu az-zati wallahu a'lam bishawab.